Bilal bin Rabah, ia adalah seorang sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau adalah Bilal bin Rabah. Dia mempunyai panggilan yang sangat unik, yaitu Ibnus Sauda atau putra wanita hitam. Bilal lahir sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik saat beliau masuk Islam, terutama oleh tuannya sendiri. Ketika Bilal bin Rabah masuk Islam, maka tersiksalah Bilal bin Rabah oleh seorang tuan yang bernama Umayyah. Kemudian suatu saat Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan Bilal, mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda, akan tetapi Abu Bakar tetap membayarnya, walaupun harus mengeluarkan 9 uqiyah emas. Ketika setelah transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya. Dengan bijaknya Abu Bakar membalas, seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya. Ketika Abu Bakar memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari penyiksanya, Rasulullah pun berkata kepada Abu Bakar, kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka pun segera berhijrah, termasuk Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Setiba di Madinah, Bilal tinggal satu rumah bersama Abu Bakar dan Amir bin Fahr. Karena terkena penyakit demam, Bilal melantungkan gurindam kerinduan dengan suara yang jernih. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Bilal bin Rabah selalu mengikuti Rasulullah kemanapun beliau pergi. Selama bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal bin Rabah salat bersama beliau. Ada yang mengatakan bahwa kebersamaannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, setelah selesai membangun masjid dan menetapkan azan, maka Bilal pun ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berseru, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Mari melaksanakan salat, mari meraih keuntungan. Lalu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau, Bilal segera melantungkan iqamat.
Bilal menyertai Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah memenuhi janji-janjinya dan menolong tentaranya. Ia juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf yang tersungkur berkalang tanah ditembus pedang kaum muslimin dan darahnya mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal bin Rabah sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhir, waktu sholat tiba. Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan, sementara jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. Maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Karena setiap saat kepada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia langsung menangis tersedu-sedu. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Oleh sebab itu, maka Bilal mohon kepada Abu Bakar yang pada waktu itu menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi, karena Bilal bin Rabah tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Awalnya, Abu Bakar As-Siddiq merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal, sekaligus ragu untuk mengizinkan keluarnya Bilal dari kota Madinah. Namun Bilal mendesak seraya berkata, jika dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau berhak menahanku. Tapi jika engkau telah memerdekakanku karena Allah, maka biarkanlah aku bebas menuju kepadanya. Kemudian Abu Bakar pun menjawab, demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah dan aku memerdekakanmu juga karena Allah. Bilal menyahut, kalau begitu, aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Abu Bakar pun menjawab, baiklah, aku mengabulkannya. Bilal pun pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Daraya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan hingga kedatangan Umar ibn Khattab ke wilayah Syam yang kembali bertemu dengan Bilal radhiyallahu anhu setelah terpisah cukup lama. Umar sangat merindukan pertemuan dengan Bilal dan menaruh rasa hormat begitu kepadanya. Sehingga jika ada yang menyebut-nyebut nama Abu Bakar As-Siddiq di depannya,
Maka Umar segera menimpal yang aslinya. Abu Bakar adalah tuan kita dan telah memerdekakan tuan kita. Maksudnya adalah Bilal. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, sejumlah sahabat mendesak Bilal agar mau mengumandangkan azan di hadapan Al-Faruq Umar ibn Khattab. Ketika suara Bilal yang nyaring itu kembali terdengar mengumandangkan azan, Umar tidak sanggup menahan tangisnya. Maka ia pun menangis tersedu-sedu, yang kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir. Hingga janggut-janggut mereka basah dengan air mata. Suara Bilal membangkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama Rasulullah SAW.